Apa yang lu bawa dari narasi ke dalam Maple Media tuh? Fuck, gua nggak bisa nih. Memilih siapa yang tidak kita undang dan siapa yang kita undang mencerminkan diri kita gitu. Program Tompi and Glenn. Ya. Halo semuanya, salam kenal. Gue Aldi Fadlila. Balik lagi di Sila Suara bersama Tiara Dianita. Ti, gimana rasanya sekarang ada di depan layar? Susah-susah gampang. Awal-awal, ini boleh ngerokok ya? Iya boleh. Awal-awal menurut gue, karena biasanya di belakang layar, tuh kayak ngerasa apa ya, jadi tiba-tiba jadi sorotan, terus gimana nih cara lo berlaku tuh jadi menyesuaikan gitu. Tapi buat sekarang sih, karena fokusnya di interview, jadi gue udah nggak mikirin gitu-gitunya lagi sih. Flashback ke belakang, jauh dari itu kita kenal saat gue punya 62 Network dan lu punya Greyplot. Bahkan kita pernah satu kantor juga. Oh iya, bener anjir. Di digital media yang sama, nggak usah disebutin lah ya. Tapi gue agensinya, kalau Oh lo iya, kan bener. medianya. Apa yang membuat lu tertarik sama media digital? Sebenarnya mungkin tertarik itu bukan cuma spesifik di media digital kali ya, tapi pembuatan sesuatu gitu. Kayak sebenarnya awalnya banget kalau misalnya gue inget-inget, malah di kampus gue tuh gue kayak ditunjuk menjadi presiden LSPR TV Premier yang membuat film. Oke. Nah awalnya banget tuh dari situ, kayak oh ternyata gue suka cerita ya, ternyata gue suka ngedevelop sesuatu, ngelit tim. Nah dari situ, abis dari situ tiba-tiba gue ketemu Mamet sama Titan. Oh iya, Mamet Vindes. Bukan, Mamet, lu kenal gak ya? Namanya jadi Greyplot tuh awalnya Titan. Titan ya tahu. Titan sama Mamet namanya, Oh, iya. Irfan Syah gitulah. Jadi gue temen SMA, terus ketemu sama mereka lagi, akhirnya kayak kita mau bikin ala-ala Vice awalnya. Oke. Ternyata kan tidak mumpuni dari segi duit, dari segi device dan segala macam. Akhirnya kita buat Greyplot. Masih ada dokumenternya tapi tipis-tipis lah. Jadi ya gue sebenarnya suka itunya. Tapi outputnya apa? Akhirnya ada di Maple sekarang, di media sekarang gitu. Oke. Bahkan pernah ada di narasinya. Oh iya. Apa yang lu bawa dari narasi ke dalam Maple Media tuh? Banyak sih, tapi sebenarnya kalau di narasi TV tuh gue cuma 1 tahun. Gue tuh kreatif di beberapa program, salah satunya Tompi and Glenn, lu tau gak? Lu inget gak kayak Iya. yang ini yang ibu-ibu berantem di Oh iya, yang di MRT. Iya, itu tuh gue tuh tim kreatifnya. Yang dibawa kayaknya ada beberapa, kayak dulu tuh awal banget gue belajar riset. Gue suka riset, gue tahu riset dari narasi. Jadi gara-gara program Tompi and Glenn, ya. Gara-gara program Tompi and Glenn, musisi gue riset, terus pernah juga politisi. Terus gue kayak anjir seru banget untuk kayak ngait-ngaitin sesuatu dari bahan riset lo. Nah itu tuh gue belajar banget untuk di Maple dan di Rewind. Selain itu mungkin kayak ini kali ya, gue tahu kalau bikin media itu bukan sesuatu yang mudah gitu loh. Betul. Jadi pas di kantor gue yang baru ini sebelum Maple tuh kan ada agensinya dulu, terus bilang ayo kita bikin media. Sebenarnya itu di kepala gue tuh udah kayak ingat-ingat di narasi dulu tuh nggak semudah itu. Tapi yang gue pelajari juga dulu, karena di narasi tuh rame banget orangnya. Iya. Kayak di 2019 tuh bahkan 100 orang gitu. Terus kayak agak sulit sebenarnya bikin sebuah tempat yang semua ide tuh bisa ditampung gitu. Dan gue ngebawa itulah di Maple. Kayak bisa dari kecil-kecil dulu, tapi idenya tuh kita serap lah. Karena menurut gue kenapa kita bisa kreatif, karena idenya tuh berbalik terus gitu loh. Gitu. Dan lu ada di Maple sejak hari pertama. 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 Lu ada di
Kenapa ada Maple Media, Ti? Apa triggernya? Sebenarnya slightly karena bos gue pengen bikin media, jujur. Oke. Tapi karena kita punya keresahan yang kurang lebih itu mirip-mirip, kayak di zaman itu kan kayak yang kita tahu media-media yang terasa sangat jaksel, ya nggak apa-apa juga, emang itu caranya mereka. Tapi kita ngerasa belum terwakilin gitu, ngerti nggak sih? Maksudnya media yang sangat amat jaksel itu seperti apa? Dulu tuh ya USS, Talkative, Oh, oke. Fox Oh, iya, gitu. Mungkin emang itu cara mainnya mereka dan nggak apa-apa juga. Tapi tuh udah kayak kita tuh masih belum ngerasa terwakilkan gitu loh. Terus abis dari situ kita ngerasa karena dulu agensi, jadi kayak semua tuh brief by klien, kayak kita butuh taman bermain yang lain lah, yang emang kita create itu sendiri. Akhirnya jadilah Maple. Nama itu semua dari bos. Dan job desk lu apa? Pertama editor in chief, Managing editor. editor keseluruhan untuk semua output sih. Ah. Terus habis dari situ editor in chief. Gimana ceritanya lu bisa tiba-tiba ada di depan layar, Ti? Itu juga kayak nggak ada nih yang bikin, nggak ada nih yang host podcast, ya udah gue aja. Ya udah lo aja. Terus abis dari situ gue coba. Awal-awal tuh karena yang tadi di belakang layar juga, di depan layar juga tuh kayak fuck, gue nggak bisa nih. Tapi abis dari situ ternyata respon audiens tuh juga ngebantu Al. Kayak pujian itu in a way juga nge-support gue mentally gitu loh. Oke. Oh oke nih, kayaknya gue bisa deh gitu. Seberapa melelahkan menginterview setiap, bahkan mungkin mingguan ya? Konten mingguan? Sebenarnya secara KPI 2 kali sebulan. 2 kali sebulan. Seberapa melelahkan, Ti? Kalau melelahkan lagi. Tapi gini, gimana ya? Jadi gue suka nih mengerjakannya, gue suka interview seseorang, gue suka menggali cerita seseorang. Tapi ada saatnya gue memang mudah, setelah itu udah selesai, ada drainingnya gitu loh. Kayaknya emang gue nya aja kali ya, kayak setelah misalnya ketemu sama orang, terus pasti ada drainingnya. Lebih ke sana sih. Cuman pas prosesnya gue suka, gue sangat menyukai proses interview. Bagaimana lu membangun mood lu sebagai as a interviewer? Karena kan kita tahu nih orang tuh pasti punya lagi nggak mood atau apa, gimana ketika lu ada di depan layar tuh gimana caranya untuk membangun itu? Terlihat cheerful di depan kamera tuh seperti apa? Gimana, Ti? Tapi gue kan orang ada yang ngomong kayak gitu ya, tapi gue nggak ngerasa cheerful amat lagi. Tapi kayak ya udah itu berjalan begitu aja gitu loh. Cuman mungkin gue ngerasa mood gue tuh lebih kayak mood profesional. Gue harus bisa membuat ini interview yang baik gitu. Jadi bukan gue harus jadi cheerful atau gue harus jadi apa gitu ya, tapi gue harus melit this interview dengan sebaik-baiknya gue, dan itu outputnya akhirnya yang kelihatan. Ngerti nggak? Gue ngomong apa? Gue juga bingung. Iya, ngerti. Ya lo ketika di depan layar udah jadi bukan Tiara. Iya. Sebagai host aja ya kan? Iya, dan itu kayak otomatis, bukan dibuat-buat klik gitu. Gitu ya? Iya, tiba-tiba kayak udah gitu. Mood gue bisa berubah. Kalau kata teman-teman gue tuh, misalnya mood nongkrong gue tuh beda banget sama mood rewind. Kayak kalau kata teman-teman gue kan sebenarnya lemes ya orangnya. Iya. Tapi tiba-tiba bisa berubah. Tapi itu bukan yang dibuat-buat, kayak gue emang harus seperti itu gitu. Gue merasa gue harus perlu seperti itu. Oke. Ngomongin rewind, kenapa lu membuat program rewind, Ti? Apakah karena lu suka menginterview atau karena kayaknya jarang nih ada yang ngangkat isu-isu ini gitu? Sebenarnya emang ide rewind itu ide dari gue, karena gue merasa sebenarnya ya rewind itu menurut gue format yang oke gitu saat kita pengen tahu seseorang kenapa A, kenapa B. Itu tuh format yang sangat mudah tahu, kayak lo bisa dari masa kecil dulu lo ngomongin gimana keluarganya mereka, gimana lingkungan mereka ngebangun itu. Jadi semua percakapan tuh tumbuh gitu. Iya. Jadi secara format, gue merasa format itu format yang bisa ngebuat orang tuh menceritakan dirinya as a human. Oke. Gitu. Sekarang udah berapa tahun nih, Ti? As a host? Sama sih kayak Maple, berarti 3,5 tahun, hampir 4 tahun. Wow, anjing, pak.
Udah mulai memperhatikan diri sendiri belum, Ti? Anjing, gue kayaknya gue harus diet nih, harus apa nih? Enggak lagi. Maksudnya gimana ya? Gue bingung lagi. Lebih kayak nggak pernah yang gue mikirin banget. Tapi mungkin ada gitu-gitunya kayak anjir. Tapi lebih ke diri gue sendiri aja sih. Iya. Iya. Maksudnya misal apa ya contoh ya? Misal gue pengen keluar nih. Terus kayak kan gue biasanya misalnya nggak ngapa-ngapain, tapi kayak ada gue takut nanti orang misalnya ya bukan gimana ya, tapi lu ngerti kan, kayak ya udahlah gue dadak. Berapa banyak orang yang mengenal lu sebagai Yara Maple, Ti? Nggak banyak juga kok, tapi tergantung occasionnya. Kayak misal lo ke festival, nah itu pasti banyak. Atau lo ke acara yang irisan musisi, irisan stand up comedian tuh ada, karena kan itu yang gue interview kan. Nggak, kalau di mall atau di kafe gitu? Nggak ada? Itu kok. Lu merasa lu udah dikenal banyak orang belum, Ti? Enggak lah. Nah, lu gimana cara yang mengkurasi si narasumber, Ti? Nah, sebenarnya bisa dibilang ya Al, kayak dari awal Maple ada tuh secara tim kurasi sebenarnya cuma 2 orang bisa dibilang, cuman gue sama ada satu namanya Bastian. Jadi tapi tuh kita kayak punya insting aja gitu, nggak yang pernah kita tuh harus kayak gini, kayak A, B, C, D. Jadi kita nggak punya buku yang tertulis kita harus mengkurasi orang-orang seperti ini, tapi secara nggak langsung gue sama Bastian tuh punya insting yang kurang lebih sama. Kayak sekarang kan sudah dan itu tuh learning by doing. Kayak contoh, kayak awal-awal kita beberapa menerima yang contoh KOL yang punya numbers tinggi atau musisi yang punya numbers tinggi. Works ternyata nggak juga. Ternyata lebih works yang di Maple ya, yang segmented. Jadi kayak kita sistem kurasi kita tuh beneran sistem learning by doing, tapi dari awal kita tahu kita nggak akan mengangkat orang yang kita rasa nggak punya cerita atau cuman by kontroversi misalnya, karena ya apa yang mau digali anjir. Kayak gitu sih. Jadi sistem kurasinya ya balik lagi learning by doing. Kira-kira siapa yang cocok sama audiens Maple, kira-kira mana yang enggak. Akhirnya kita tahu ternyata numbers followers tidak langsung berbanding lurus dengan views di Maple, kayak gitu-gitu. Nah, cara mengkurasinya itu sedalam apa sih, maksud gua? Kan banyak banget nih di event di kita sebutlah close the door gitu, yang nggak akan lu tarik tuh seperti apa sih? Yang nggak akan lu masukkan di dalam rewind? Mungkin kayak kan ada orang-orang yang wah rame nih. Yes. Tapi ramenya dia tuh kita tahu ini tuh bukan based on karya gitu loh. Lo bisa ngebedain kan ya, yang mana yang kayak ramenya karena emang karya dia sama yang enggak. Nah biasanya kita datang yang kayak gitu-gitu kita nggak ambil tuh, karena itu bukan makanan kita, itu makanan Deddy Corbuzier, itu makanan Densu, tapi itu bukan makanan kita. Tapi gue merasa ya kayak media sekarang emang soal kurasi sih. Jadi misalnya nih contoh, ini nama channel apa? Nama gue. Nama lo kan? Iya. Nah si channel ini tuh bakal dilihat dari siapa yang lo undang. Maple ini dilihat dari sistem kurasinya Maple, siapa yang diundang dan siapa yang tidak diundang. Jadi menurut gue emang media sekarang tuh seperti itu. Bukan, jadi karena itu penting gitu loh, memilih siapa yang tidak kita undang dan siapa yang kita undang mencerminkan diri kita gitu. Di tahun berapa dapat blueprint seperti itu, Ti? Kayaknya setelah setahun kita uji coba, akhirnya nemu
bagaimana lu meriset sebuah narasumber, Ti? Seorang narasumber. Lo ngeriset gue gimana? Enggak, gua akan nanya lu. Nggak mau jawab. Sebenarnya ya di dunia internet sekarang sangat-sangat mudah, tapi juga sulit karena terlalu banyak informasi. Kadang itu juga menyulitkan gue. Iya, betul. Kayak jadi mana nih yang mau kita ambil, mana yang kita nggak mau kita tanyain. Tapi balik lagi, gue emang suka riset. Jadi kadang tuh mau gue mencoba untuk nggak riset tuh kayak otomatis gitu loh, Al. Kayak gue tetap akan membuka Instagram ya. Gue bahkan pernah ada satu, seingat gue ya, Oza Rangkuti tuh gue riset sampai postingan dia kan nge-posting banyak banget ya, tapi postingan sampai yang bawah-bawah tuh gue liatin gitu. Terus gue menemukan ada satu video pas dia masih anak kecil dan dia act out gitu loh. Itu kan kayak bahan gue, oh ternyata dari kecil dia udah punya potensi itu. Kalau gue nggak sampai bawah, gue nggak tahu itu kan. Oke. Jadi proses gue adalah internet pastinya. Wah, di internet tuh juga seru banget tau. Jadi kayak bahkan ada waktu yang pas Aryan tuh ada ini interview dia 20 tahun lalu. Anjing. Interview dia 20 tahun lalu, seinget gue 2000-an gitu. Ditanyain soal gue lupa apa, tapi dia jawab sex, drugs, and rock and roll. Dan itu bisa jadi bahan gue. Lo masih sex, drugs, and rock and roll nggak setelah 25 tahun seringai ada gitu. Terus dan dia punya jawaban yang waktu itu bercanda tapi gue tahu dia juga mengamini itu gitu. Iya. Banyak itu seru banget. Seru ya? Seru banget. Tapi ketika lu tidak mendapatkan riset yang banyak, apa yang lu lakukan, Ti? Intuisi pas di lapangan sih, maksudnya pas interview. Sebenarnya ada beberapa yang kayak di internet tuh nggak sebanyak itu. Ya. Bentar, gue inget dulu. Kayaknya Lola Amaria salah satunya. Sorry, siapa? Lola Amaria yang bikin Excel. Oke, oh iya. Tapi karena gue udah nonton filmnya, jadi bahan gue tuh lebih ke filmnya. Iya. Jadi gue menyiasatinya mungkin dengan kayak gitu kali ya. Tapi lu merasa pernah gagal nggak, Ti? Saat lu menginterview ya? Anjing, harusnya gini lagi gue tadi gitu. Oh, kalau kayak gitu mah pasti ada banyak. Tapi apakah itu gagal atau enggak kan enggak juga. Tapi yang lu merasa gagal deh? Sebenarnya gue ngerasa itu bukan gagal, tapi karena kadang tuh bisa gagal karena guenya apa karena lawannya nih? Lu dan lawannya? Kayaknya tuh gue emang orang yang nggak cuman kayak langsung gue berhasil atau gagal gitu loh, tapi gue coba lagi. Jadi gue nggak pernah sampai kayak oh gue gagal nih, nggak pernah gitu. Cuman ada momen dimana kayak harusnya gue kayak gini, harusnya gue nanyanya lebih ke arah sini, kayak lebih kayak gitu doang. Nggak pernah yang kayak anjing lah gue gagal nih, nggak. Evaluasi terdalam lu ke siapa, Ti? Saking banyak, sorry bukan ngomong gini, aman. kadang saking banyaknya lu suka lupa kan. Bentar. Oh, ini lebih ke evaluasi soal menyadari bahwa ada beberapa narasumber yang udah ditanya sama banyak interviewer. Jadi gue lebih kayak nggak take it personally. Jadi ada waktu itu gue menginterview sebuah band yang memang sudah terkenal lama, dan yang gue sayangkan adalah jawabannya tuh mirip semua di interview yang udah gue pernah riset. Iya. Jadi gue kayak ngerasa gagalnya di situ. Iya, tebel tuh kayak gitu tuh ya. Iya kan? Kok ini tuh jadi sama, apa bedanya? Tapi gue lebih merasa bahwa memang mungkin industri seperti itu,
Jadi mereka akan berlaku seperti itu. Gue nggak harus take it ini personally. Gue lebih merasa ya udah memang cukup interviewnya di situ dan jadi pelajaran. Mungkin emang bukan orang-orang di industri yang tepat buat gue atau buat program ini. Tapi kalau ngomongin digital, lu yakin nggak sih digital media digital ya tepatnya akan bertahan? Sebenarnya bukan bertahan, tapi ini menurut gue tuh selalu ada kebaruan gitu loh, Al. Dan pasti ini bakal ada kebaruan lagi nih setelah radio, TV, media digital pasti akan ada lagi. Nah tinggal gimana ngikutin arusnya aja gitu. Tapi ini nggak tahu ya lu berkenan jawab apa enggak, seberapa banyak bakar duit di media Ti? Kalau terukur ternyata nggak sebanyak itu. Jadi kan suka ada yang ngomong gini, ih bapak mah enak banyak duit. Emang iya. Tapi yang gue pelajari, kan dulu gue juga sempat kayak mikir kan, ngapain sih misal contoh kita punya sesuatu yang mahal banget nih di awal, ternyata it's worth it untuk jangka waktu yang panjang. Kayak misal ketika kita udah punya studio, ketika kita udah punya kamera, lighting, itu tuh bisa jadi aset yang nantinya akan terus kita gunakan dalam jangka waktu yang panjang. Terus kayak awal-awal tuh kita lumayan mengeluarkan cost ke talent dan itu works. Dan sekarang talent-talentnya kan yang butuh ya, yang maksudnya ada bargaining point. Jadi bisa dibilang banyak atau nggak banyak itu relatif, tapi ini harus terukur karena ini ngomongin soal bisnis, ngomongin soal keberlanjutan, ngomongin soal tim kita yang harus kita biar ini terus hidup gitu kan. Jadi harus terukur. Oke. Tadi lu mention soal bisnis, di tahun berapa Maple merasakan ada feedbacknya gitu, ada keuntungannya tuh? Berarti secara money ya? Yes. Secara money. Kayak 2-3 tahun mungkin. Akhirnya dan mungkin di tahun ini juga ya, kayak oh alhamdulillah yang kita kerjakan punya impact dan juga punya feedback yang ngebuat kita bisa sustain. Tapi sebenarnya di awal-awal tuh mungkin value itu bukan selalu tentang money kan. Value di awal-awal tuh kayak tadi pujian orang atau feedback orang terhadap konten kita. Itu tuh bahan bakar juga, Al. Oke. Dan si bahan bakarnya itu tuh kita selalu ngerasa itu jadi pupuk kita. Gitu. Lalu gue Kenapa mahal? Lu orang yang galak gak sih? kata orang iya, tapi gue gak ngerasa anjing. Ya tapi menurut lu kan Nggak tahu kan, gue belum pernah diomelin lu. iya tapi Kalau soal kerjaan deh. kayak kata orang sih tegas katanya. Tapi lu ngerasa tegas gak? Iya sih, kalau tegas iya. Kalau galak enggak anjing. Apa yang merasa lu harus tegasin, Ti? Kesalahan apa yang harus lu kayaknya harus ditegasin nih orang nih? Oh, attitude penting. Attitude di kantor, attitude di luar. Itu sangat penting, bukan cuma citra ya, tapi diri sendiri juga, value sama diri sendiri itu penting. Terus kayak gue lumayan detail, misalnya soal penulisan, soal tanda baca, even apa yang pengen lo sampaikan, lo harus jelas ketika lo menulis sesuatu, ini maksudnya apa. Itu tuh selalu jadi critical thinking buat terhadap tim gue. Kerjaan lu menguras emosi nggak, Ti? Iya. Kayak misalnya contoh, kan yang tadi kan kalau pertanyaan lo lebih kayak soal interview kan gue juga sebagai editor banyak banget nih misal berita yang kita tampung terus kita harus menulis tentang apa, kadang itu juga melibatkan emosi gitu loh, apalagi ya terhadap negara hari ini gitu kan. Terus di meeting itu kayak mana yang kita kurasi untuk kita angkat jadi berita, mana berita yang kita tidak perlu angkat, itu kan juga melibatkan emosi, insting. Apa stress release lu, Ti?
Apa ya? Stress release. Apa ya, Jak? Kalian kan nggak kenal. Mas. Enggak. Stress release. Maksudnya karena pekerjaan ya? Iya. Gue nggak ada gitu-gitu. Gue jalanin hidup aja. Oh ya, tidur bener. Iya, tadi aja jam 11 baru bangun. Bener, Jaki. Bener. Tidur, gue suka banget tidur. Udah tuh, masalah gue selesai. Tidur karena stres atau emang lu suka lu ngantukan aja? Ngantukan. Tapi mungkin karena gue stres juga kali, jadi gue tidur. Akumulasi kestresan lu tumpahkan di atas kasur Iya. gitu. Tuh, mungkin terakhir, cita-cita lu as a personal apa sih? Waduh. Kalau lu apa? Nggak mau jawab. Sebenarnya lumayan berubah-berubah. Kayak yang tadi yang awal banget gue bilang gue bikin film, gue pengen banget sebenarnya jadi penulis dan sutradara, produser juga, maruk kayak gue ya. Terus sejalannya dengan itu ternyata memang di industri film itu tidak mudah gitu. Akhirnya jalan-jalan yang akhirnya gue jadi gue yang sekarang itu sekarang lebih kayak gue menjalankan apa yang sudah gue punya sebaik-baiknya sih. Jadi nggak ada yang kayak Tiara mau kayak apa, itu tuh nggak ada. Masa sih? Nggak ada lagi. Contohnya misalnya lu mengharap jawaban seperti apa? Cita-cita kecil lu deh apa? Itu juga ganti-ganti. Gue pengen jadi presiden, terus turun jadi menteri. Terakhir bercita-cita jadi apa? Filmmaker itu. Gue kepikiran ada Jaki nih. Ketika berkeluarga, apa cita-cita kalian berdua? Ada goals-nya nggak? Berumah tangga. Hah? Kita nggak suka gitu Jak ya. Nggak yang suka kayak kita harus jadi ini, nggak gitu. Kita ngejalanin aja gitu loh. Emang lo ada sama istri lo kayak? Ada. Enggak? Iya. Wow. Kita nggak diajak ya? Apa? Kita bukan pasangan yang suka punya plan. Rahasia. Tapi berarti lu bukan orang yang ngotot ya, Ti? Tergantung. Apa? Tergantung apa? Apa yang diototin bener. Kalau misal ide, misal prinsip, nah itu gue kayak lumayan ngotot. Ngerti nggak? Tapi kalau plan, gue harus jadi ini. Itu tuh karena Jaki juga nih. Jadi dia menginfluence gue untuk hidup hari ini gitu. Yeah. Terus kayak selama gue sama dia, gue lumayan mengamini itu. Soalnya ngapain jauh-jauh gitu loh. Jadi tapi gue akan ngotot ketika lu ngomongin prinsip, lu ngomongin value, lu ngomongin ide, gitu. Kayak gue akan ngotot di situ. Ini terakhir sekarang, janji. Kapan akan berhenti menjadi hosting? Selama ini masih menyenangkan, kayaknya gue belum berpikiran kapan berhentinya. Menyenangkan banget lagi. Emang lu suka ngobrol ya, Ti? Kalau ditanya suka ngobrol, suka ngobrol. Cuman kan kadang mungkin orang juga mengharapkan gue akan selalu suka ngobrol gitu kan. Yang nggak juga, pasti ada masa-masanya kayak gue juga harus tahu kapan gue harus ngomong, kapan gue nggak harus ngomong gitu kan. Okay. Tapi gue suka ngobrol, gue suka cerita, gue suka mendengarkan cerita, gue suka cerita. Suka cerita dan suka mendengarkan cerita. Suka. Lebih persentasenya lebih banyak mana? Harus equal gitu loh, karena kadang kalau kita dapat banyak input, kita juga harus ada outputnya. Jadi kayak, gue suka banget mendengarkan cerita orang, terus abis dari situ tiba-tiba ada kepikiran apa terhadap cerita itu. Jadi equal aja sih.
Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa apa ya? Jangan lupa saksikan video selanjutnya. Ya. Thank you Tiara. Thank you. Thank you Jaki. Bye bye. Dah.